Tapi satu tadi, apa yang kita bacakan, Allah sudah janji, wal yu'minu bi, yang paling penting keyakinan kita dengan Allah. Walaupun harus ikhtiar dengan makhluk. Sama, kita minum air putih, kita pakai fresh care, tapi bukan itu yang menyembuhkan. Keyakinan kita terhadap Allah itu yang menguatkan datang. Rabb, nanti di akhir saya teruskan. Bahkan sakit parah pun, misal, Masya Allah, ada seorang Nabi, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Tadi kan yang sakit biasa ya, sekarang sakit yang parah, yang diisyaratkan oleh Quran tidak akan pernah diderita oleh orang sebelumnya, tidak akan dialami oleh orang setelahnya. Wa ayyuba idna rabbahu rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya, dan ingatlah kisah tentang Nabi Ayub. Masya Allah, Ayub itu nabi yang sangat tampan, sudah berumah tangga, orang yang kaya, punya anak 12 orang. Rajin ibadah. Satu kali Allah uji, kamu ibadah mungkin karena kamu kaya. Ya, diuji oleh Allah. Dalam satu hari hancur semua pertaniannya, bakaran. Ya, Masya Allah. Kemudian hewannya mati semua. Singkatnya miskin dalam sehari. Miskin. Masya Allah. Yang tadinya ibadah biasa, sekarang jadi 2 kali lipat. Ya, bukan turun tapi naik 2 kali lipat. 2 kali lipat. Masya Allah. Bapak ibu misalnya rajin tahajud, ya, tiba-tiba bangkrut usaha, ya. Tahajud lagi enggak? Pertanyaan pertama, ya Allah, hamba sudah tahajud kok dibuat bangkrut gitu kan? Yang enggak tahajud malah makin kaya misal. Ini Ayub tidak. Hari keduanya Allah melihat, barangkali kamu masih rajin nambah karena masih ada anak. Diwafatkan semua anaknya dalam satu hari. 12 semuanya wafat. Ternyata makin nambah lagi. Kamu nambah lagi taat, barangkali sedang sehat, dikasih sakit. Yang penyakitnya tak terlukiskan. Tak terlukiskan. Orang banyak ngarang-ngarang padahal tak disebutkan. Cuma isyaratnya ada yang menyebutkan penyakit kulit, ada belantungnya. Itu riwayat-riwayat yang tidak tepat, ya. Karena tidak valid riwayatnya, tidak sahih, ya. Jadi hanya disebutkan tidak dialami umat sebelumnya, tidak dirasakan umat setelahnya. Dia saking parahnya. Itu berlangsung selama 20 tahun. Malah meningkat amalannya. Istrinya sampai mengatakan, Papa itu kan Nabi, kalau dalam bahasa kita, Rasul. Cukup mengangkat tangan, bermohon, pasti dikabulkan. Perhatikan jawab Ayub. Kata Ayub, bahasa kita, berapa lama kita diuji dengan kebaikan? Kata istrinya, kurang lebih 70 tahun. Berapa lama kita diberikan diuji seperti ini? Kata istrinya 20 tahun. Kata Ayub, perhatikan, saya malu kalau minta sekarang karena masih banyak senangnya dibandingkan sakitnya. Nanti saja kalau sudah sama-sama waktunya 70 tahun baru saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesembuhan. Saat kalimat itu meluncur di lisannya, Masya Allah, maka turun ayat, turun berita. Ketika sudah mulai merasa mengganggu pada ibadahnya, perhatikan, mulai mengganggu ibadahnya itu pun bukan karena nggak mau sehat, ya, karena mengganggu ibadah. Misal kalau kita mau sholat, sudah nggak enak, sudah merasa sakit, ya, kaki sakit, mau sujud nggak bisa, ya, lu minta kepada Allah, minta. Jadi bukan karena pengen sembuh, tapi sakit itu sudah mengganggu ibadah. Ya. Ayub menerima diberikan sakit, tapi karena sudah mengganggu hak Allah baru minta. Rabbi inni massani yadhurru, ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk ibadah kepadamu. Prioritasnya ibadah. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan kau yang paling sayang dengan saya. Kalimatnya lembut sekali. Kalau dalam bahasa bebas kita, ya Allah, kau yang paling sayang, perhatian kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta untuk disembuhkan? Fastajabna lahu fakashafna lahu min dhurri, maka kami sembuhkan dia. Kami jawab doanya. Kami sembuhkan dia. Yang paling hebat, wa atainahu ahdahu. Ketika Ayub sembuh, sehat, Ayub kan orang dermawan, orang bagus. Tetangga tahu. Begitu tahu, nengok orang senang. Ya, nengok itu ada yang bawa kambing, bawa macam-macam, bawa segala harta. Harta Ayubnya balik lagi bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Ya. Lalu ketika sudah sehat, ya, Masya Allah, kemudian istrinya juga sama, berkeluarga, mengandung lagi, setiap mengandung lahir kembar. 12 kali mengandung, lahir kembar. Tadi anaknya berapa sebelumnya? 12. Maka Quran mengatakan wa mithlahum ma'ahum, seperti mereka persis sama 2 kali lipat. Punya anak 24 setelah itu. Harta datang lagi,
punya anak dua kali lipatnya. Yang paling menarik lihat ujung ayatnya, wa dzikra lil abidin. Ini mesti menjadi pengingat, inspirasi bagi hamba-hamba Allah, bahkan yang mengalami situasi yang sama dengan Ayub. Lakukan seperti yang Ayub lakukan, maka kami akan kabulkan. Itulah tauhid. Lakukan seperti yang Ayub lakukan. Bagaimana cara Ayub melakukannya? Ayub meminta dengan iman. Bukan cuma dunia. Kalau kita cuma minta dunia, agak susah datangnya. Tapi sandingkan kebutuhan dunia dengan iman. Ini rumus yang mau saya sampaikan. Satu, kalau Bapak Ibu berdoa, dahulukan kepentingan ibadah dibanding dengan dunia. Lekatkan ibadah dulu. Itu teori umumnya ada di Al-Qasas, Quran surah 28, sini nggak ada. Ayat 77 sampai 78. Ya. Kita akan temukan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah keutamaan akhirat yang sangat banyak, dahulukan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, baru jangan lupakan dunia. Di rumusnya, kalau Bapak Ibu ingin memohon kepada Allah, walaupun kebutuhan dunia, dahulukan dulu untuk akhiratnya, dunia sisipkan. Contoh, jadi Ayub sakit kan ya? Nah, sakitnya sudah terasa sekali mengganggu. Tapi ketika Ayub minta, permohonannya ditujukan untuk ibadah dulu, bukan kesembuhan dirinya. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk khusyuk ibadah kepadamu. Saya menerima diberikan sakit, tapi ketika penyakit ini mengganggu saya untuk ibadah, ya Allah, gak nyaman rasanya ibadah dengan sakit. Padahal kita semua, tapi mendahulukan kepentingan ibadah. Maka turun ayat fastajabna. Ketika Ayub falyastajibu li, Allah jawab fastajabna lahu. Kami jawab doanya langsung seketika. Coba cek, barangkali kita sering berdoa karena permintaan kita itu kebanyakan dunianya. Ya, ibadahnya agak mundur. Saya pernah berikan rumus, misal kita butuh tempat tinggal, punya rumah, butuh uang sekarang mahal, misalnya cari 1 miliar. Ya, mintanya ibadah dulu. Misal, duhai Allah, hamba sudah berusaha untuk sholat sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, tapi sampai hari ini hamba, ya Allah, belum maksimal dalam berzakat. Berikan hamba kekuatan, kesempatan untuk bisa menunaikan rukun Islam yang ketiga, berzakat, supaya orang bisa senang, bisa berzakat lagi. 25 juta aja ya Allah berzakatnya. Ya. Zakat itu berapa persen? Kalau minta zakat 25 juta, minta berapa ya? Minta 1 miliar ya. Allah kasih 1 miliar tuh, buat zakat 25 juta, sisanya silakan beli rumah. Dahulukan ibadah dulu lah, dahulukan ibadah. Saya pun kadang-kadang suka agak gergetan nih para ibu kalau nengok anaknya telepon, anaknya di sekolah ya, di pesantren, boarding school, telepon sudah ujian. Ibu pertama tanya apa? Assalamualaikum. Nah, apa yang ditanya pertama kali? Apa kabar? Kedua, gimana, sudah makan belum? Tiga, gimana hasil ujiannya, gitu ya? Baik. Baru di akhir ujung telepon, jangan lupa sholat ya. Rumusnya kebalik. Ya. Harusnya akhirat dulu. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sholatnya? Setelah itu, sudahkah kamu mendoakan mama, papa setelah kamu sholat? Ya. Setelah itu baru gimana hafalan Qurannya, nak? Jangan kalah sama si B ya, dia sudah hafal, nanti kan bawa mahkota dipakaikan di kepala papa mama. Kamu belum, nanti bagaimana mama papa tertutup malu? Baru di ujungnya, jangan lupa ranking 1 ya. Itu caranya. Nanti Allah akan berikan pendampingan pada orang itu.